Halo, perkenalkan nama saya Lim Cincin Niti Haliza dengan NIM 22103010. Di sini untuk memenuhi tugas pemasaran pariwisata dengan judul Travel E-commerce, saya akan membahas tentang Nusa Trip versus Another E-commerce. Pertama, aku akan membahas tentang pengenalan latar belakang, aplikasi situs e-commerce, lalu produk yang ditawarkan, perbandingan harga produk, dan proses lookbook pay. Apa sih itu travel e-commerce? Travel e-commerce adalah pemanfaatan teknologi internet membuat platform yang menyediakan pengguna dengan mudah dan nyaman untuk merencanakan dan memesan perjalanan. Mencakup tiket perjalanan, hotel, paket wisata, penyewaan, dan layanan terkait. Contoh platformnya seperti Traveloka, Tiket.com, Nusatrip, Agoda, dan lainnya. Semua bisa dapat diakses dengan keinginan menggunakan perangkat tablet, komputer, maupun ponsel pintar. Di sini, saya akan membahas tentang Nusatrip. Nusatrip adalah situs web yang menyediakan layanan pesanan tiket pesawat dan hotel di Indonesia maupun di dunia. Di sini tampak situs website pertama kali ketika kita membuka nusatrip.com. Bisa dilihat di Nusatrip hanya menyediakan tiket penerbangan dan hotel, tapi bisa dijangkau di seluruh dunia. Di Traveloka, ini adalah another e-commerce selain Nusatrip yang saya akan bandingkan dengan Nusatrip, yaitu Traveloka. Pertama kali kita akan buka website Traveloka akan muncul seperti ini. Ini adalah contoh dari aplikasinya. Kenapa saya taruh di sini? Karena ini mencantumkan pilihan-pilihan di Traveloka sendiri. Karena perbandingannya cukup signifikan. Kalau di Traveloka terdapat tiket kereta api, atraksi, bioskop, bus, mobil, antar jemput, internet, experience, dan lainnya. Sedangkan di Nusatrip sendiri hanya ada tiket terbang, tiket pesawat, dan menginap di hotel. Kita akan coba untuk akses proses pesanan di nusatrip.com. Di sini saya akan membahas perbandingan produk dari harga dan segi lainnya. Saya akan membahas dari tiket pesawat. Di Nusatrip kita pilih yang terbang, lalu di pulang pergi kita akan perbandingan harga tiket pesawat dari Jakarta ke Denpasar di jam yang sama, pesawat yang sama, jumlah penumpang yang sama, kelas yang sama. Kita akan melihat perbandingan harga antara Nusatrip dan Traveloka. Di sini saya akan mengambil dari 9 Februari sampai 16 Februari 2024. Setelah kita cari, di sini keluar pilihannya. Kita juga bisa memfilter dari harga yang termurah, durasi tercepat, atau juga keberangkatan kedatangan yang paling awal, paling akhir. Maskapainya juga kita bisa pilih keberangkatan yang mau dari Halim atau dari Soekarno-Hatta, itu semua bisa. Atau mau direct, atau mau yang transit. Di sini pilihan harganya cukup banyak, pilihan maskapainya pun cukup banyak, dari yang termurah sampai yang termahal bisa kita akses. Di sini saya akan menggunakan perbandingan produk dari AirAsia dari keberangkatan jam 5 pagi sampai Denpasar jam 7.50 dengan harga 1.096.750. Ini untuk keberangkatannya saja. Lalu untuk penerbangan kembali dari Denpasar ke Jakarta di tanggal 16 Februari 2024, kita ambil di yang jam 9.35 sampai 10.25. Lalu sudah confirm tiketnya benar dengan tujuan yang sama, di jam yang sama. Lalu di sini muncul informasi penumpang. Kita bisa mengisi
daftar penumpang yang akan dipesan. Lalu ada metode pembayarannya juga. Ada biaya layanan Rp13.000 itu untuk debit atau kredit yang ingin disambungkan di aplikasi ini, di website ini. Lalu juga ada ATM Master. Di sini ada virtual account BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan ada klik BCA. Di sini ada asuransi perjalanan, kita coba hapus dulu. Harganya di Rp1.942.555. Ini adalah total perjalanan pulang pergi dari Jakarta ke Denpasar di tanggal 9 keberangkatan dan tanggal 16 dari Denpasar ke Jakarta. Kita lanjut ke Traveloka. Kita percepat. Di Traveloka sendiri tampilannya seperti ini. Kita akan pilih round trip. Kita coba di Soekarno-Hatta International Airport. Lalu ada Bali Denpasar di tanggal yang sama. Kita percepat aja ya. Setelah itu akan muncul seperti ini. Sama, bisa transit, namun di sini transitnya bisa mungkin kalau ini pilihannya adalah apabila kita keluar negeri, ke Eropa, ke negara antar benua yang cukup jauh, itu kita bisa pilih mau transitnya 2 kali, sekali, sama kurang lebih. Cuman unggulnya di Traveloka ini banyak diskon atau banyak promosi yang bekerja sama dengan Traveloka. Beda dengan Nusatrip tadi, dia tidak ada promosi apapun itu. Kita coba langsung pesan sama di di tanggal 9 Februari, perjalanan dari Jakarta ke Denpasar. Di sini juga ada travel insurance. Kita coba tidak pakai travel insurance, totalnya Rp1.956.000. Sama prosesnya juga, kita bakal memasukkan paymentnya. Sebelumnya sama, kita juga harus masukin data-data penumpang terlebih dahulu. Lalu kita ada pembayaran. Nah, di sini bisa terlihat pembayarannya sangat berbeda dengan Nusatrip karena di sini ada pilihan Indomaret atau Alfamart. Jadi ini merupakan keunggulan utama karena dilihat dari pengguna ponsel di Indonesia belum cukup merata, sehingga Alfamart Indomaret ini sangat membantu kepada masyarakat di pelosok sana untuk menggunakan aplikasi pemesanan tiket ini. Maaf, tadi ada kesalahan. Di Traveloka itu saya salah memilih salah memilih jam di kepulangannya. Jadi saya rekap di sini. Untuk di Nusatrip, di keberangkatan Soekarno-Hatta International Airport ke Denpasar di tanggal 9 Februari 2024 jam 5 pagi, dan kepulangan dari Denpasar ke Soekarno-Hatta dari tanggal 16 Februari di jam 9.35 tanpa travel insurance dengan total Rp1.942.555. Lalu dengan Traveloka sendiri saya sudah perbaiki Jakarta ke Denpasar jam 5 sama ya, dari Bali ke Jakarta jam 9.35 itu dengan total Rp1.894.000. Harganya cukup signifikan berbeda dengan fasilitas pembayaran yang berbeda juga. Di Traveloka di sini cukup unggul. Sampai saat ini saya bisa simpulkan
Untuk dari segi harga, Nusatrip memang lebih mahal dibanding Traveloka. Untuk produk, Nusatrip hanya melayani penginapan dan penerbangan, sama-sama bisa melayani di seluruh dunia, sedangkan Traveloka melayani berbagai layanan, termasuk atraksi, seperti tadi ada internet luar negeri, ada rental mobil, dan lainnya. Untuk di desain website sendiri, Nusatrip memiliki desain yang simple dan elegan. Dan Traveloka cukup banyak komponen di websitenya maupun di aplikasinya. Namun itu disesuaikan dengan isi platform yang disediakan oleh Traveloka sendiri. Karena memang banyak pilihannya, makanya cukup banyak komponennya. Untuk efisien, keduanya sama-sama menciptakan kenyamanan pelanggan. Dia sama-sama harganya kompetitif, perbandingan harganya, penyaringan pencarian juga ada, pengalaman checkoutnya juga efisien. Namun Nusatrip masih sangat minim dengan pilihan produk yang disediakan dibandingkan Traveloka yang tadi saya sebut sebelumnya. Untuk efektif, kedua platform telah efektif dalam hal pelayanan yang cepat, terutama dalam hal transaksi. Sama, Nusatrip juga masih minim pilihan transaksinya dibanding Traveloka, sebelumnya kita sudah bahas. Dengan adanya pembayaran online pun sebenarnya sudah membantu masyarakat menggunakan kedua platform ini. Terima kasih. Sekian perbandingan kedua travel e-commerce yang saya bawa.